Malam kedua Tlim Limbo 7 tiba dengan udara malam yang tenang, dan Raja Syahriar seperti biasa menantikan cerita baru dari Syahrazad. Dengan senyum lembut dan suara yang menenangkan, Syahrazad mulai kisahnya. Pada masa yang sangat lampau, di sebuah kerajaan yang jauh, terdapat seorang pedagang kaya raya bernama Nashir. Ia memiliki segala yang diimpikan orang, rumah yang megah, perhiasan berlimpah, kafilah dagang yang membawa rempah-rempah, sutra, dan permata dari seluruh penjuru dunia. Namun, meskipun ia hidup dalam kemewahan, Nashir tidak pernah merasa puas. Hatinya selalu ingin memiliki lebih banyak kekayaan, lebih banyak kemegahan, dan lebih banyak kekuasaan. Suatu hari ketika Nashir sedang berjalan-jalan di pasar, ia bertemu dengan seorang pengemis tua yang tampak lusuh. Pengemis itu, yang tubuhnya ringkih dan matanya menyiratkan kebijaksanaan yang mendalam, mendekatinya dan berkata, "Tuan yang terhormat, bolehkah aku berbagi sebuah rahasia yang bisa mengubah nasibmu selamanya?" Nashir, yang awalnya meremehkan pengemis itu, tertawa kecil. "Apa yang bisa kau berikan padaku, orang tua? Lihatlah dirimu, kau bahkan tidak memiliki apa-apa untuk dirimu sendiri." Namun, pengemis itu tidak tersinggung. Ia tersenyum dan berkata, "Tidak semua harta bisa dilihat dengan mata, tuanku. Jika kau ingin mendengar rahasia yang kubawa, datanglah ke tepi hutan pada malam bulan purnama, dan aku akan memberimu kesempatan untuk mendapatkan kekayaan yang melebihi mimpimu yang paling liar." Rasa ingin tahu Nashir akhirnya membuatnya setuju. Pada malam bulan purnama berikutnya, Nashir pergi ke tepi hutan, di mana ia bertemu kembali dengan pengemis tua itu. Tanpa banyak bicara, pengemis itu mengarahkan Nashir untuk mengikutinya ke dalam hutan. Mereka berjalan selama berjam-jam hingga akhirnya tiba di sebuah gua yang tersembunyi di balik pepohonan lebat. Di dalam gua, terdapat sebuah pintu batu besar yang tampaknya tidak pernah tersentuh oleh waktu. Pengemis tua itu berkata, "Di balik pintu ini terletak Istana 1000 Harta, sebuah tempat yang dipenuhi dengan emas, perhiasan, dan barang-barang yang sangat berharga. Namun, untuk masuk ke sana, kau harus mengucapkan kata-kata yang benar." Nashir, yang hatinya dipenuhi dengan ketamakan, segera meminta pengemis itu untuk memberitahunya kata-kata tersebut. Pengemis itu berkata, "Kata-katanya adalah dengan keserakahan, kau akan kehilangan." Nashir bingung. Apa maksudnya? Bagaimana bisa sebuah kalimat seperti itu membuka pintu kekayaan yang besar? Pengemis itu menjawab dengan tenang, "Ini adalah ujian. Jika hatimu terlalu serakah, maka pintu ini tidak akan terbuka untukmu. Kau harus mengucapkan kata-kata itu dengan sepenuh hati dan memahami maknanya." Nashir, yang tidak sepenuhnya memahami peringatan itu, dengan cepat mengucapkan kalimat tersebut. Pintu batu bergetar dan perlahan-lahan terbuka, memperlihatkan ruangan yang penuh dengan emas berkilauan, batu permata, dan harta-harta tak ternilai lainnya. Mata Nashir bersinar penuh dengan kekaguman. Tanpa berpikir panjang, ia berlari masuk dan mulai meraup sebanyak mungkin emas dan perhiasan yang bisa ia bawa. Namun, saat ia mengumpulkan semakin banyak, ia merasa pintu batu itu perlahan-lahan mulai tertutup. Pengemis tua yang berdiri di luar gua berteriak, "Nashir, tinggalkan harta itu. Jika kau tetap serakah, kau akan terperangkap selamanya di dalam." Nashir, yang hatinya sudah diliputi oleh ketamakan, mengabaikan peringatan itu. Ia terus mengisi kantongnya dengan lebih banyak emas. Saat pintu semakin tertutup, Nashir mencoba melarikan diri, tetapi terlambat. Pintu batu itu tertutup dengan keras, meninggalkan Nashir terperangkap di dalam Istana 1000 Harta, dikelilingi oleh semua kekayaan yang tidak bisa ia nikmati. Berhari-hari, berminggu-minggu, dan akhirnya bertahun-tahun berlalu, tetapi Nashir tidak pernah ditemukan. Pengemis tua itu hanya menggelengkan kepala sedih dan berkata kepada angin, "Ketamakan telah membutakan hati manusia sejak awal zaman, dan hanya mereka yang bisa menahan godaan yang akan mendapatkan kebijaksanaan sejati." Namun, kisah Nashir tidak berakhir di sana. Bertahun-tahun setelah kepergian Nashir, seorang pemuda bernama Zaid menemukan gua yang sama. Zaid adalah seorang petualang yang hidup sederhana, tanpa banyak harta, tetapi dengan hati yang penuh rasa syukur. Ketika ia mendengar kisah tentang gua misterius itu, ia tidak pergi dengan niat mengumpulkan kekayaan, melainkan untuk memahami rahasia di balik gua tersebut. Saat Zaid tiba di gua dan melihat pintu batu yang besar, ia merasakan kehadiran sesuatu yang agung, namun juga menakutkan. Mengingat cerita yang ia dengar, Zaid dengan hati-hati mengucapkan kalimat yang sama. "Dengan keserakahan, kau akan kehilangan." Tapi kali ini, ia mengucapkannya dengan tulus, memahami maknanya.
Ia tidak datang untuk meraup harta, melainkan untuk mencari kebijaksanaan. Pintu batu terbuka dengan tenang, dan di dalamnya, Zaid menemukan harta yang lebih besar dari emas dan perhiasan. Sebuah kitab kuno yang berisi pengetahuan tentang dunia, alam semesta, dan makna sejati kehidupan. Dengan rendah hati, Zaid mengambil kitab itu dan meninggalkan harta lainnya. Pintu gua tetap terbuka di belakangnya, karena ia telah lulus ujian dengan memahami bahwa kebijaksanaan jauh lebih berharga daripada kekayaan materi. Dan jika Anda menikmati kisah ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan like, dan isikan kisah dan tanggapan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.